Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama aku Tania Anggraini yang bakal memandu kalian semua 1 jam ke depan dalam program Mom and Kids Ibu Cerdas Anak Hebat. Nah, hari ini nih kita bakal bahas soal self healing. Soalnya kan self healing ini kerap kita dengar nih terkait apa aja nih, istilah ini sederhananya itu untuk orang yang menghilang dari lingkungan yang menyembuhkan mental secara mandiri. Apakah cara tersebut benar-benar dapat mengatasi tekanan batin ataukah self healing justru dapat dikatakan lari dari kenyataan? Nah, kali ini tema yang kita bawakan adalah self healing dalam keluarga. Di sini aku bersama ahlinya nih yang akan membantu kita memberikan penjelasan mengenai tema kali ini. Jadi kita kehadiran Pak Sukmanur Akbar, seorang psikolog dan juga ketua HIMSI Kalsel ya Pak. Oke, gimana Mas kabarnya nih? Alhamdulillah baik, walaupun di luar gerimis ya. Iya, gerimis. Sekarang. Di luar lagi hujan-hujannya nih. Mungkin karena udah tanggal-tanggalnya kali ya Pak. Iya, akhir tahun ya. Oke, arti self healing sendiri apa sih menurut pandangan Mas Sukma nih? Ya, ini mungkin nanti kita kaitkan self healing ya dengan kesehatan mental. Kita kan sebentar lagi akan merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober biasanya sekitar 2 minggu lagi. Artinya ini adalah proses kesehatan mental yang memang ini sebenarnya urgen bagi kita, apalagi dalam 2 tahun terakhir kita ada COVID, itu semua merupakan suatu bencana yang saat itu banyak orang secara mentalnya terganggu gitu ya. Makanya self healing ini sebenarnya teori lama gitu ya yang dimunculkan kembali, karena memang ini adalah suatu proses ya. Sebenarnya kan healing itu penyembuhan diri, kemudian self itu adalah diri, jadi penyembuhan diri ya, proses permasalahan mental atau luka batin yang mungkin luka-luka ini kalau memang kita di kedokteran gitu ya, fisik kelihatan ya, ada luka, kemudian diobatin gitu ya. Kemudian pusing misalnya diobatin gitu kan. Tapi kalau luka batin tuh kadang-kadang terlihat nggak kelihatan gitu ya. Kadang-kadang kita repres gitu ya, artinya kita tekan, padahal itu bisa mengganggu seseorang. Ketika misalnya kita dalam suasana yang sangat lelah sekali, padahal aktivitasnya biasa, nah itu bisa jadi adalah ada suatu kondisi mental atau psikologis yang berpengaruh gitu ya. Memang tujuannya dari self healing ini adalah bagaimana seseorang bisa menyembuhkan diri sendiri gitu ya, dari luka-luka yang bisa jadi kita tidak sadari gitu ya. Jadi luka-luka batin itu bahkan bisa terbawa gitu ya, sampai kita dewasa gitu ya. Makanya gitu kan, efeknya bisa jadi adalah kepada keluarga gitu ya. Ketika mental orang tua, bapak ibu terganggu, maka bisa jadi permasalahannya adalah kepada anak gitu ya. Pola asuhnya jadi terganggu, artinya padahal kita marah-marahnya pada pasangan kita nih. Nah, namun ketika ada anak yang nakal, kita malah melampiaskannya kepada anak gitu ya, memaki-maki anak. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak baik gitu ya. Itu harus kita hindari, apalagi anak dalam masa perkembangan kan. Otomatis untuk hal-hal seperti makian, kemudian sampai ke pemukulan misalnya, itu sebenarnya sangat dihindari gitu. Arti apa sih? Nah, terus kenapa sih orang tua harus self healing nih? Ya, kalau kita bercerita tentang luka batin ya, sebenarnya makanya harus self healing, kita harus menyembuhkan. Artinya dengan kita menyembuhkan dari luka batin itu, maka proses emosional dari seseorang bisa lebih netral gitu. Luka itu kan banyak sebenarnya yang luka batin itu banyak gitu ya. Semua orang pasti merasakan luka batin itu. Nah, tinggal kita apakah memang luka batin itu berpengaruh terhadap kondisi psikologis kita atau tidak ya. Misalnya masa lalu, luka batin masa lalu itu seperti kita pernah dibullying, itu salah satu luka batin. Kita misalnya kena bencana gitu ya. Kita misalnya ada permasalahan dengan orang tua misalnya terdahulu. Dan hal-hal yang lain yang mungkin itu bisa menyakitin diri kita gitu ya. Nah, itu bahayanya kalau memang luka batin itu masih ada, maka
akan mengakibatkan proses emosional pada seseorang itu menjadi tidak nyaman. Tentunya kalau kita sehat ya secara psikologis, maka kita bisa mampu tampil produktif gitu ya. Artinya dalam bekerja itu lebih mudah gitu ya. Kemudian kalau memang kita bersekolah, kuliah itu lebih nyaman ya. Jadi kita lebih bahagia lah sebenarnya. Nah itu, jadi intinya kan kita sebenarnya mencari kebahagiaan gitu ya. Kalau memang ada luka batin di dalam diri kita sendiri, tentunya akan berefek pada kondisi psikologis tersebut. Oke. Gitu. Oke, tadi kan kita bahas soal orang tua kenapa harus healing nih. Bagaimana dengan si anak nih? Apakah kan si anak nih pastinya dia nggak ngeh soal kondisi mentalnya bagaimana, terus dia nggak ngerti nih rasa sakitnya bagaimana kan Pak. Nah, bagaimana si anak? Apakah self healing itu diperlukan? Sebenarnya kalau self healing ini terkait dengan luka batin ini adalah kita mungkin arahnya ke orang tua ya. Tapi dampaknya atau korbannya kalau hal ini tidak ditanggulangin gitu ya, itu bisa berdampak ke anak ya. Artinya fungsi mental anak pun jadi terganggu ya. Itu kalau memang orang tua bermasalah gitu kan, ayahnya bermasalah, kemudian ibunya bermasalah, itu pasti akan berdampak kepada anak ya. Anak pasti akan berakibat gitu ya, terjadinya masalah psikologis di sini gitu ya. Nah, memang ini yang harus kita ketahui ya. Selama ini kan yang kita ketahui bahwa healing itu adalah liburan. Gitu. Iya, liburan. Healing ya, marilah kita liburan. Staycation. Gitu ya. Kayak gitu kan untuk anak-anak muda nih yang stres kerjaan kayak gitu. Jadi, Kita healing nih gitu. Jadi stres dikit healing. Liburan. Nah, padahal bisa jadi itu adalah menambah beban mereka gitu ya. Ketika liburan duit habis, nah tambah stres bukan yang menyembuhkan. Nggak pakai pay later ya. Iya. Betul. Jadi memang healing ini berbeda ya dengan refreshing gitu ya, dengan liburan. Kalau memang sifatnya healing di sini adalah cuma bersenang-senang. Nah, cuma sementara, artinya itu sebenarnya pengalihan kan, masalah yang sebenarnya dalam diri kita itu nggak selesai gitu ya. Berarti lebih tepatnya kabur ya Pak daripada healing. Kabur sementara gitu ya, tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Padahal di dalam diri kita kan ada luka-luka tersendiri gitu ya. Ketika misalnya kita jadi orang tua gitu kan, kita kadang-kadang waktu kecil gitu ya, bisa jadi orang tua itu melakukan hal yang mungkin agak keras ya kepada kita. Ya tadi misalnya memaki ke kita gitu ya, kemudian memukul kalau ada permasalahan dianggap nakal dan lain-lain, dan itu adalah direpres ya. Kadang-kadang kita keingetan juga, oh dulu saya pernah dikurung gitu ya, di kamar gitu ya, di kamar mandi dipukulin gitu ya. Tapi kan kita normanya kita, budaya kita gitu ya, ketika orang tua melakukan hal tersebut kan kita repress gitu ya, kita nggak bisa bikin apa-apa gitu ya, melawan juga nggak bisa karena itu waktu itu kecil. Akibatnya ada tersimpan gitu ya di memori kita. Jadi dari memori kita, nah hal itu bisa, kalau memang itu tidak ditanggulangin, kita akan selalu mengingat-ingat itu ya. Jadi sebenarnya kita harus berdamai juga dengan masa lalu kita, apalagi yang sifat-sifatnya negatif seperti itu. Kalau kita tidak berdamai dengan diri kita, maka akibatnya kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada anak. Berarti secara nggak langsung hal tersebut bakal jadi pola kayak gitu ya. Ini dari orang tua nular ke anak, terus anaknya besar nularin lagi ke anaknya. Jadi ya kayak semacam lingkaran ya. Jadi bolak-balik gitu. lagi ke situ gitu ya. Makanya ini menurut saya hal-hal yang suatu yang penting gitu ya, ketika orang tua mengalami luka batin, orang tua mengalami suatu permasalahan di masa lalu, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa hal itu masih terekam ya. Dan ketika masih terekam, bisa jadi emosinya menjadi lebih nggak stabil gitu ya, benar, nggak stabil gitu ya, bawaan baper terus gitu kan, jadi mengingat masa lalu gitu. Jadi memang itu perlu kita antisipasi kalau memang hal-hal itu masih ada ya kita sebagai orang tua. Jadi secara nggak langsung sih orang tuanya nih yang harus self healing, anaknya sebenarnya nggak perlu gitu ya? Ya, saya rasa
orang tuanya di sini yang perlu, karena memang yang dianggap bermasalah kan secara psikologis, secara mentalnya kan orang tua di sini. Makanya orang tua yang perlu kita berikan perlakuan-perlakuan gitu ya, agar memang si orang tua bisa menerima lah permasalahannya di masa lalu. Kalau kita misalnya menyangkal terus gitu ya, artinya kita ada masalah nih di masa lalu, kemudian kita menyangkal, dan itu kan tetap ada. Tapi kalau memang kita bisa menerima keadaan masa lalu, nah itu kan sebenarnya membuat kita menjadi lebih plong gitu ya. Sama misalnya ketika kita ada masalah, kemudian kita bercerita kepada orang lain, nah itu kan sifatnya juga bikin kita plong. Jadi hal-hal mungkin salah satunya adalah dalam curhat itu, gitu ya. Curhat kepada orang-orang yang memang kita percayai, gitu kan. Sehingga dengan curhat itu kita mendengarkan aja, gitu ya, permasalahan-permasalahannya di masa lalu, dan dia menerima, itu sudah membuat dia merasa lega, gitu ya, dengan permasalahan tersebut. Jadi ini kayak harus legowo gitu ya, harus nerima segala macam. Oke, lanjut nih. Self healing buat orang dewasa tuh apa aja sih, Pak? Mungkin ada kayak liburan atau dia harus gimana gitu. Kalau menurut saya sih terkait dengan self healing liburan gitu ya. Kalau memang itu adalah menyelesaikan permasalahannya dan tidak menambah permasalahan yang baru, saya rasa nggak masalah gitu ya. Tapi kan sebenarnya intinya di sini ketika kita ada permasalahan yang masih membekas di hati kita, luka hati, luka batin gitu kan, artinya itu yang harus kita selesaikan gitu ya. Itu yang kita harus berdamai dengan permasalahan itu. Jangan sampai permasalahan itu mengganggu tadi terhadap aktivitas-aktivitas yang lainnya gitu ya. Bagaimana nih ciri-ciri orang tua yang yang harus segera, oh nih orang tuanya harus self healing nih, gimana tuh Pak? Tapi sebelum Bapak jawab nih, mungkin Sobat Bipos di rumah ada yang mau bertanya mengenai tema kita kali ini. Kita live di 3 platform, ada Facebook Bipos Online, Instagram kita Banjarmasin Post, dan juga YouTube kita Banjarmasin Post News Video. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Banjarmasin Post News Video karena ada yang mau lewat berikut ini.